Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, serta umat beriman lainnya dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya menemui sahabat saya, saudara saya, Bapak John Effendi. Beliau ini sejak bulan April sudah mendapat ujian, dapat musibah, dapat penyakit, penyakit yang tak diundang, tidak bisa dielakkan. Itu beliau dalam duduk sedang bekerja, mendadak tidak sadarkan diri atau jatuh betul tanggal April jatuh, dapat stroke. Stroke akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sebab nginap Pak waktu itu. Iya, masih kita kali. Di waktu itu dibawa ke rumah sakit mana Pak waktu itu? Awal berani. Dibawa ke beliau ke rumah sakit awal Bros Ahmad Yani. Kita bulan April ya, mesti ingat tanggalnya. Tanggal 15. Tanggal 15 April sampai tanggal 18. Saya kenal 15 April, lalu masuk ke situ. Keluarnya 3 hari dah tu. Seminggu. Mana Seminggu. seminggu ya. Jadi beliau 1 minggu di rumah sakit awal Bros Ahmad Yani. Beliau ya alhamdulillah dapat pertolongan pertama ya. Bisa beliau dalam kondisi sekarang tidak bisa duduk lagi, yang tadinya susah duduk ya. Susah duduk, tidak bisa duduk ya. Ujiannya betul berat dari Allah, peringatan. Apakah itu dari penyakit atau dari serangan magic atau jin setan iblis maupun peringatan dari Allah, wallahu alam. Namun malam hari ini saya mencoba wawancara beliau ya dalam dakwah. Ini kita dakwah untuk mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mengingatkan dalam kebenaran ya. Kita mengingatkan dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Di sini wa tawassaw bil haq ya. Wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dan kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan malam hari ini sahabatku Bapak John ya, mudah-mudahan apa yang diderita beliau ya diterima dengan ikhlas semuanya. Mungkin peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Usia berapa sekarang, Pak? 70 tahun ya. Kalau dihitung-hitung 70 tahun, sejak umur 15 tahun kita laki-laki ini, biar tahu semua Bapak kalau laki-laki, kalau umur 70 tahun dikurang 15 tahun berarti kita sudah melakukan, sudah mulai ditulis, sudah berlaku hukum Tuhan, berarti sudah 55 tahun. Di beliau 55 tahun ya, sudah berlaku hukum. Coba bayangkan 55 tahun ya, kalau pakaian tidak pernah cuci, kayak apa baunya. Kalau diri tubuh ini tidak pernah dibersihkan, bagaimana jadinya? Kan gitu di hadapan Allah. Mudah-mudahan malam hari ini kita sebagai umat beriman menyadari bahwa kita luput dari salah. Kalau saya baru umur 73 tahun. 73 berarti kurang 15 tahun, berarti saya sudah 58 tahun berbuat salah dan dosa. Dan harus saya akui di hadapan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita semua ada mengakui dan menyadari kita banyak salah dosa di hadapan Maha Kuasa, satu persyaratannya yaitu bertobat. Ini beliau diberi rasa takut nih supaya bertobat. Kalau tidak sakit ini kan tidak ada sila bertobat. Tidak ada. Wah, masih sehat terus kan. Senang-senang, lupa kan umur 70 tahun kan. Waktu sholat datang lupa lupa kan. Pada umumnya gitu kita. Lupa sholatnya, apalagi lupa mengingat Allah. Malam hari ini mudah-mudahan beliau ini sebagai contoh buat saudara-saudaraku dimanapun berada. Pak Joni adalah contoh bagi kita semua, khususnya bagi usia lansia, lanjut usia umur 60 tahun ke atas. Kalau umur 60 tahun hitung 15, berarti sudah 45 tahun bersalah dosa. Tinggal hitung saja, hitung 15 tahun, lewat 15 tahun hukum Tuhan dah berlaku.
Di situ sudah banyak catatan. Di sini tangan kiri kita, ini tangan kiri, kalau sana mungkin kanan ya. Nah, tangan kiri kita ini itu ada catatan malaikat atib. Nah, di malaikat atib mereka mencatat segala perbuatan kita, segala kesalahan-kesalahan kita, segala dosa-dosa kita. Kalau udah paham kita, bagaimana cara menghapusnya? Nah, ini harus catat. Cara menghapusnya nanti ada caranya. Bagaimana menghapus dosa-dosa kita yang sebesar biji lautan. Itulah kita ikuti junjungan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di sini tangan kanan ini malaikat rakib mencatat segala amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Itu sebab kita berdoa. Nah, waktu berdoa kita lihat catatan-catatan di tangan kiri dan tangan kita. Nah, di sini berdoa, kalau banyak salah dosa, Allah ampuni dosa-dosaku. Karena kita sendiri yang bisa melihat, memantau dan melihat dosa-dosa kita masa lalu. Ya Pak John ya? Ya nah. Nah, kita di hadapan Allah kita akuilah kita manusia lemah, banyak salah dosa. Siapapun manusia di dunia tidak berbuat salah dosa. Yang penting ada pengakuan. Kalau ada pengakuan seperti Pak John ini, obatnya satu, bertobat. Nah, sekarang bisa tanya Pak John, mau enggak Pak John bertobat? Iya, mau lah. Insya Allah kalau Pak ikhlas mau bertobat pasti ada jalannya. Sekarang salah satu bertobat yaitu kita harus mandi tobat. Mau nggak mandi tobat? Nah, kalau mandi tobat nanti sebaiknya di malam Jumat tepat jam 00 nanti. Nah, mungkin malam Jumat nanti saya sini lagi ke rumah Pak John. Nah, beliau mau saya bimbing beliau. Iya kenal mandi 91 ya. Mudah-mudahan Pak John ya menyadari dan mau kembali menghadap Allah, ingin berbuat amal ibadah dalam hidupnya. Ya nah, karena usia 70 tahun. Kalau dihitung umur Rasulullah 63 sudah bonus 7 tahun. Ya nah. Nah, mungkin Allah mengingatkan jalan ini supaya kita sadar segera bertobat, sudah bertobat baru kita mentaati segala perintah Allah dan tinggalkan larang-larang. Itu Pak ya. Nah, ini. Jadi Allah sekarang ya telah memberikan jalan buat kita melalui ahli-ahlinya ya. Sekarang kita dari Pak Kamba kemarin ya, saya dapat ilmu beliau terapi menggunakan sebuah obat terapi buat krim ya. Nah, ini yang dikenal dengan BC 300. BC 300 ya. BC 300 ya. Ini Pak John sudah pakai satu ini ya. Badan tadinya kaku, sekarang sudah lemas. Ini Pak John merasakan diri khasiatnya BC 300 ya. Ini baru berapa ya? Seminggu baru ya. Dan seminggu lebih lah dikit kan. Kemarin juga saya ikut terapi beliau ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita terapi lagi pakai ini ya. Yaitu mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada dirinya. Di sini ada Herbalife-nya, ada tumbuh-tumbuhan ya, anti apa istilahnya? Anti penyakit-penyakit kan. Baik dari iblis yaitu dikenal dengan daun kelor. Daun kelor ini dikenal nih orang-orang dulu daun barunggai namanya. Jadi kalau orang sakit zaman dulu ada kesurupan pakai barunggai kan. Ini ada dalamnya. Nanti kita coba nanti kita oles lagi nanti. Kita coba ya menggunakan ini nanti kita terapi lagi beliau. Ini terapi kedua ya. Kemarin dari minggu saya terapi beliau juga ya, mengeluarkan angin-angin. Nah, di samping kita terapi, kita mohon kepada Allah supaya angin-angin yang tidak kelihatan tadi ya berbanda makhluk halus di dalam, mudah-mudahan seizin Allah dikeluarkan ya. Namun penyakit dari Allah tidak ada jalan lain, kita harus bertobat di malam Jumat nanti ya. Nah, ini penyakit dari Allah ya malam Jumat nanti. Ini penyakit dari jin setan iblis mau penyakit yang kelihatan sekarang berupa stroke. Nah, inilah alat bantunya ya. Mudah-mudahan malam hari ini Pak John ya bisa menerima apa yang saya sampaikan ya, bahwa penyakit ada 3 macam. Penyakit dari penyakit itu dokter ahlinya bisa dilihat secara medis ya, bisa pakai alat-alat kan, alat canggih sama sekarang bisa dilihat. Namun penyakit kedua, ya ini ada juga beliau merasakan ada penyakit kedua. Ada penyakit dari jin, setan, iblis. Nah, ada beliau merasakan ada orang-orang tertentu katanya yang mungkin merasa tidak enak ya, atau merupakan musuh ya.
masalah-masalah dunia lah, masalah tanah kan. Ini beliau ini ada sangkut paut sana, beliau merasa itu boleh-boleh saja kan. Bisa dari jin setan iblis. Yang ketiga, kita harus yakin semua penyakit datang dari Allah. Ini nanti kita mohon nanti malam Jumat ya, mandi tobat, mudah-mudahan seluruh tubuh beliau kembali suci bersih bagaikan bayi yang baru lahir. Ini harapan kita. Insya Allah kalau bayi baru tenang, damai, ya baru kita nanti cari jalan keluarnya ya. Kalau memang di penyakit datang jin iblis ya, kalau memang diizinkan Allah mengeluarkan ini, mudah-mudahanlah kita mohon ya, obat ini bisa atau alat terapi ini bisa kita paparkan pada setiap yang merasa menderita penyakit apa saja, terutama penyakit yang dikenal penyakit stroke, penyakit saraf terjepit, kan? Penyakit apa lagi yang dikenal tuh, penyakit kulit misalnya, gatal-gatal, kan? Luka, ini bisa pakai ini. Diharapkan nanti rekan-rekan saudara-saudaraku dimanapun ada berada, terutama yang bertugas di lapangan, ya, tentara, TNI, Polri, ya, karya buruh-buruh yang kerja di laut, di darat, ya. Ini harus minimal punya ini satu. Ini alat P3K. Ini kalau luka nanti tidak repot-repot lagi, langsung dioleskan ini. Insya Allah darah langsung berhenti. Ini kalau luka kan, terus perempet mobil kan, luka karena kecelakaan di mana tempat kerja. Ini alat bantu kita P3K-nya. Jadi diharapkan nanti siapapun ya yang bekerja di lapangan harus memiliki ini. Ini diharapkan minimal tiap keluarga harus punya dua, ya. Satu untuk lapangan, satu untuk keluarga. Ini dua kita harapkan. Tapi khusus Pak Jom mungkin lebih dua, mungkin 4 nanti paling tidak. Mudah dengan menggunakan 4 ini beliau kembali normal. Ini kita buktikan nanti. Mudah-mudahan Allah mengabulkan nanti dengan 2 atau paling banyak 4, beliau bisa normal kembali. Beliau cita-cita kalau udah normal, sehat kembali, beliau ingin ibadah, ya. Ingin membantu saudara-saudara kita yang mungkin ada sakit, kan? Yang sama beliau stroke, beliau juga ingin membantu saudara-saudara, ya. Membantu. Saya berdua sama beliau nanti berjalan lah. Kalau ada saudara kita dari TNI, Polri, kan? Siapa saja ya dari pensiun, kita tidak pungut biaya, cukup beli ini saja nanti, ya. Ini harapan dari kita. Sekian sekilas info, mudah-mudahan apa sampaikan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, ya. Buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ingatlah penyakit pada umumnya, pada hakikatnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyakit dari jin, penyakit dari penyakit, pada hakikat itu mengingatkan kita semuanya bahwa kita tidak luput dari salah dan dosa. Satu jalan mandi tobat di malam Jumat, yang dikenal mandi 91. Ini saya dapatkan waktu di Kalimantan Timur. Jadi mungkin jarang alim lama mengetahui. Kalau ada Ustadz silakan tanya Ustadz apa mandi 91, mandi tobat 91. Syukur beliau tahu. Kalau tidak tahu bisa konsultasi sama saya nanti. Yang merasa saraf terjepit, nggak bisa diobati oleh dokter nanti, ya. Ini gunakan ini, sudah bertobat gunakan alat ini. Sekian sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam gelas. Bila ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan dengan ikhlas. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.